Lagi-lagi, letusan senjata api menelan korban jiwa. Kali ini pemilik rental mobil asal Tangerang harus meregang nyawa saat ingin menyelamatkan aset usahanya. Ironisnya, pelaku penembakan adalah aparat TNI yang seharusnya melindungi masyarakat. Peristiwa penembakan di rest area kilometer 45 seolah mengulang tragedi penembakan siswa SMK di Semarang yang belum lama ini terjadi, di mana pelakunya adalah anggota kepolisian. Begitu mudahnya aparat menarik pelaku, seolah nyawa tiada berharga. Pak Ilyas Makmur Jaya yang punya Makmur Jaya. Kalau sudah begini, kemana lagi masyarakat mencari perlindungan? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Kamis dini hari pada 2 Januari menjadi hari naas bagi Ilyas Abdurrahman. Maut menjemputnya usai menerima timah panas yang dilontarkan ke tubuhnya. Ilyas menjadi salah satu warga sipil yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api. Ironisnya, pelaku penembakan adalah anggota TNI Angkatan Laut. Belakangan, penyalahgunaan senjata api marak dilakukan. Bagaimana aturan kepemilikan senpi serta pengawasannya, dan bagaimana pula kelanjutan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45. Saya akan membahasnya dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, yaitu Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Parera, Kuasa Hukum korban Willy Cahyadi, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Bang Andreas, Mas Usman, dan Pak Willy. Selamat malam, Bung Andreas, Bung Willy. Iya, selamat malam semuanya. Saya akan langsung ke Pak Willy ya untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini, karena kita mengetahui bahwa pernyataan terakhir yang dikeluarkan dari pihak TNI Angkatan Laut mengatakan bahwa terjadi pengeroyokan. Bagaimana respon keluarga terhadap pernyataan dari TNI AL ini? Untuk merespon dari pernyataan dari TNI Angkatan Laut, ya itu sah-sah saja, itu opini dari mereka. Tapi kalau berdasarkan dengan fakta dari jumlah keluarga korban yang pada saat menyergap pelaku tindak pidana itu hanya berjumlah 7 orang, gitu, Pak. Begitu, Mbak. Oke, keluarga mengatakan hanya 7 orang. Kemudian ada pernyataan juga Pak Willy bahwa keluarga kecewa dengan penanganan Polri dan juga pernyataan dari TNI Angkatan Laut. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih jauh soal ini. Bahwa penanganan Polri memang sangat disayangkan atas permintaan pendampingan di Polsek Cinangka. Namun kita juga harus menelusuri apakah itu memang sudah aturan dari Polri bahwa harus melapor terlebih dahulu ataukah harus melakukan SOP-nya Polri. Namun perlu kita ketahui bahwa keadaan pada saat itu sangat urgent, Pak, dan sangat-sangat memerlukan pendampingan, karena sebelum datangnya klien kami di Polsek Cinangka itu telah mendapat ancaman sebelumnya dari terduga pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu klien kami untuk meminimalisir keadaan-keadaan atau mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak sangat diinginkan, mencoba untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Cinangka tidak merespon itu atau tidak memenuhi permintaan dari klien kami, sehingga klien kami langsung mengejar dari pelaku tindak pidana tersebut yang berakhir dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Begitu. Baik. Mbak.
Baik, Pak Willy, kita akan coba sama-sama mendengarkan kutipan pernyataan dari Kapolda Banten. Saudara Agam ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Diri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Diri ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Deri, ya, Andriani, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa dipidana. Ya, Pak Willy, sudah disebutkan memang diakui ada pelanggaran dan pihak kepolisian menjanjikan akan ada tindakan tegas. Menurut Anda sampai di titik ini sudah cukup memuaskan belum? Kami sangat mengapresiasi tindakan dari kepolisian bahwa responnya sangat begitu cepat. Dan pihak keluarga pun sudah, setelah kami berkoordinasi tentang itu, dan juga pihak dari kepolisian dalam hal ini Propam telah menemui pihak keluarga dan juga saya sebagai kuasa hukumnya. Sangat mengapresiasi itu. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Usman. Mas Usman, penggunaan senpi oleh aparat yang kemudian mengakibatkan warga sipil tewas. Lagi-lagi terjadi. Apa catatan Anda, Mas Usman? Pertama, kita sangat menyesalkan tindakan penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut. Itu jelas dapat digolongkan sebagai pembunuhan di luar hukum. Dan perbuatan ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kita sangat menyayangkan perilaku aparat keamanan, baik anggota TNI maupun anggota Polri, yang begitu mudah untuk menggunakan senjata api, meletuskan peluru, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Tidak ada kondisi apapun di tempat kejadian perkara yang memperlihatkan bahwa pelaku benar-benar dalam kondisi keselamatan terancam. Baik, sehingga Mas Usman, bisa digunakan sebagai alasan membenarkan itu. jadi kalau kemudian Ya. ada alasan bahwa yang bersangkutan bertugas sebagai ajudan sehingga ada senjata melekat, kemudian keadaannya mereka mengakunya ada pengeroyokan, itu tidak bisa diterima, Mas Usman? Saya kira harus diperiksa betul apa benar ada pengeroyokan itu. Kita sudah sering mendengar ketika seorang warga sipil tewas, lalu aparat memberikan penjelasan yang seolah-olah ingin membenarkan tindakan yang jelas-jelas salah, atau ingin menghindari pertanggungjawaban. Entah itu korbannya dianggap tawuran, atau korbannya dipandang menyerang, dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan informasi tersebut justru menimbulkan tanda tanya yang harus segera dijelaskan secara terang benderang oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Karena tindakan ini ada di dalam lingkungan hukum pidana umum. Dan karena itu anggota TNI yang menjadi pelakunya harus tunduk pada jurisdiksi peradilan umum, dan pihak kepolisian tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. Dan lindungi masyarakat dari segala ancaman semacam ini. Ini perilaku arogansi yang berkali-kali terjadi dan tidak pernah dihukum secara benar-benar dan adil, sehingga terus berulang. Ini yang kami sangat sesalkan. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali TNI juga bersikap terbuka di dalam mengungkap kasus ini tanpa ada dugaan bahwa TNI secara kelembagaan melindungi anggotanya yang terlibat di dalam dugaan pembunuhan di luar hukum ini. Jadi
anggota yang melakukan kesalahan harus dihukum, harus diproses hukum. Kelembagaan jangan dilibat-libatkan, jangan kemudian lembaga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya kira kasus ini menciderai awal tahun 2025. Padahal sepanjang tahun 2024 kita sudah berkali-kali mendengar penggunaan senjata api sehingga mengakibatkan kematian warga sipil. Jadi harus ada evaluasi besar dalam penggunaan senjata api, baik anggota TNI maupun anggota Polri. Baik, saya geser ke Bang Andreas sekarang. Bang Andreas, kalau dari Komisi 13, saat ini catatannya untuk kasus ini seperti apa, Bang Andreas? Akankah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait? Halo, Bang Andreas. Oke, tampaknya jaringannya terganggu. Saya kembali ke Mas Usman. Mas Usman, kalau kemudian sekarang penanganannya dilakukan oleh Propam, bisakah kemudian publik berharap bahwa ini akan dilakukan secara independen? Saya masih melihat bahwa proses yang dilakukan oleh Propam terhadap anggota kepolisian. Padahal yang diperlukan di dalam kasus seperti ini, kasus tindak pidana umum, adalah proses hukum penyidikan kepolisian terhadap para pelakunya. Termasuk kalau ia adalah anggota TNI. Oke. Panglima TNI mengambil tindakan memberhentikan segera, sehingga ia berstatus warga sipil, lalu menyerahkan kepada proses hukum di lingkungan kepolisian. Di tingkat kebijakan, Pak Andreas Pareira dan kawan-kawan anggota Dewan harus segera menghidupkan kembali panitia kerja atau panitia khusus untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Kenapa demikian? Karena undang-undang ini sudah terlalu lama, sudah terlalu usang, dan seharusnya dihapus atau direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana Undang-Undang TNI yang baru tahun 2004 menegaskan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum harus tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Jadi Dewan saya kira perlu menghidupkan kembali, termasuk bersama pemerintah, untuk membahas revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Sehingga ke depan, jika ada kasus yang melibatkan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, maka proses hukumnya diajukan ke lingkungan peradilan umum. Kecuali kalau ia benar-benar terjadi di lingkungan militer, di tangsi militer, di kamp militer, atau di markas militer, entah itu tindakan indisipliner atau bahkan tindakan penggunaan senjata api. Jadi kalau kerugiannya melibatkan kepentingan militer, maka bisa dibawa ke pengadilan militer. Tetapi kalau kerugian yang ditimbulkan perbuatan itu adalah kerugian kepentingan umum, terjadi di lingkungan masyarakat umum, seperti di rest area, maka itu harus diajukan di dalam pemeriksaan lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang sipil berwenang dan wajib melakukan proses hukum terhadap para pelakunya. Supaya perilaku anggota yang semacam ini tidak terus menciderai kelembagaan TNI, tidak terus menciderai kelembagaan Polri. Gitu. Dan masyarakat bisa percaya pada tentara, pada polisi, bahwa mereka benar-benar melindungi masyarakat. Bukan berbuat sewenang-wenang seperti yang kita lihat sepanjang tahun lalu maupun di awal tahun ini. Baik, ketika korbannya kemudian melibatkan warga sipil, artinya publik dan juga pihak keluarga berhak untuk memantau bagaimana jalannya peradilan secara layaknya peradilan umum ya berarti Mas Usman. Baik, saya coba Betul lagi sekali. menyapa ke Bang Andreas. Bang Andreas sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Bang Andreas, ini ada dua catatan soal reformasi mendalam terkait penggunaan SEMPI, evaluasi dari sisi aspek psikologis, pengawasan, dan disiplin, dan juga soal revisi Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 97. Apa kira-kira rencana Komisi 13 DPR terhadap dua klausul ini? Yang pertama soal disiplin di dalam tubuh, baik itu TNI maupun Polri, petugas negara yang diberikan hak untuk menggunakan senjata. Saya kira dalam hal ini, ya sebelum kita bicara kalau TNI tadi, sebelum revisi ini terjadi, karena ini cerita panjang juga apa yang disampaikan, disinggung oleh Mas Usman tadi. Saya kira di sini peran daripada
pimpinan, dalam hal ini pimpinan yang tertinggi Panglima, itu penting untuk tidak terlalu mengedepankan juga apa yang namanya selalu dibangga-banggakan, bahwa itu perlu dibanggakan, tapi tidak pada tempatnya apa yang namanya esprit de corps. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah ya kalau kesalahan itu terjadi di tubuh militer, tubuh prajurit, kemudian atas nama esprit de corps, kemudian ya mereka berupaya untuk melindungi. Saya kira bebas tugaskan dulu sehingga dia diperiksa oleh polisi gitu dalam proses ini gitu. Oke. Nah kemudian kalau terbukti ya pecat dipecat langsung karena saya kira petugas yang menggunakan ya memegang senjata dia harus memberikan rasa aman pada rakyat. Ini kalau kejadian ini berulang-ulang terus, justru kemudian masyarakat justru akan melihat bahwa ketika petugas punya pegang senjata ini kita ada di dalam suasana terancam. Nah saya kira ini satu hal yang penting yang harus menjadi catatan kita untuk mendesak pimpinan tertinggi mereka untuk jangan melindungi baik itu di polisi maupun itu di tentara. Ada rencana Sehingga untuk dengan memanggil demikian tidak bisa Bang dilakukan. Andreas? Ada Kenapa? rencana untuk memanggil mungkin Panglima atau Kasal? Nah itu artinya di sini kalau di DPR kalau Panglima Panglima TNI itu di wilayahnya di Komisi 1 itu. Tapi intinya bahwa kita harus masyarakat harus mendesak Panglima pimpinan tertingginya jangan melindungi dan juga di bawahan-bawahan jangan melindungi petugas negara yang ya diberikan hak untuk memegang senjata, menggunakan senjata. Kenapa? Ketika terjadi penyalahgunaan seperti itu, yang terjadi adalah nyawa kita gitu, nyawa warga sipil ini gitu. Karena tidak mungkin kalau kita berhadapan dengan petugas negara yang mempunyai senjata, kemudian ya terjadi keributan di situ atau perkelahian di situ, kemudian ya yang jadi korban pasti warga yang tidak pegang senjata gitu. Nah itu satu hal. Kemudian hal yang berikut yang berkaitan dengan revisi peradilan militer ini memang ya cerita ini panjang. Dulu kan tahun 2004-2009 kami sudah jauh melakukan itu. Bung Usman ikuti persis waktu itu. Cuma waktu itu juga problemnya itu adalah kesiapan dari polisi gitu. Bagaimana kesiapan dari polisi juga untuk benar-benar, nah dalam kasus seperti ini berani atau tidak gitu. Jangan kemudian ya ini ada kewuh antara polisi dan tentara. Gitu. Iya, ini ada problem lain berarti ya juga, Bang gitu. Andreas. Ada problem tambahan bagaimana antar institusi itu kemudian bisa saling memeriksa begitu ya Bang Andreas? Itu problemnya gitu. Kami dulu mengalami ketika revisi ini sedang berjalan, saya waktu itu masih ingat dalam hitungan saya itu dalam 1 tahun itu ada 38 polsek, pos-pos polisi itu terjadi keributan dan ada yang dibakar, ada yang macam-macam ketika kejadian itu terjadi gitu. Yang berkaitan dengan dengan proses yang sedang terjadi di DPR waktu itu revisi undang-undang peradilan militer ini gitu. Jadi memang kesiapan institusi Polri untuk kemudian ya ketika ini kita revisi ini, tapi kalian siap harus melaksanakan ini berdasarkan undang-undang itu. Nah, problem ini psikologi antara polisi dan tentara ini masih sangat kuat. Tapi ini masalah yang kita hadapi, masalah yang kita alami di dalam sejarah panjang Indonesia berkaitan dengan polisi dan tentara. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi soal bagaimana kalau kita kemudian mendesak ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer, tetapi juga kita bisa memberi masukan seperti apa seharusnya kesiapan dari Polri untuk kemudian bisa melaksanakan tugas, bisa memeriksa anggota TNI yang kemudian bermasalah dengan hukum. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.